Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini merupakan Waalaikumsalam. kegiatan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. coaching dalam rangka memenuhi tugas dari demonstrasi konseptual modul 2.3. Dalam kegiatan yang pertama ini, saya Pangestu Budi Santoso bertugas sebagai observer, kemudian Bapak Nur Hidayat bertugas sebagai coach, dan Bapak Ade bertugas sebagai coach. Sebelum kegiatan coaching antara Pak Ade dan Pak Nur Hidayat dimulai, saya sebagai observer akan menanyakan kepada coach Bapak Nur Hidayat mengenai kegiatan coaching yang akan berjalan. Apakah dalam kegiatan ini Bapak Nur Hidayat sebagai coach, apa yang akan dikembangkan atau kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Bapak Nur Hidayat dalam kegiatan coaching ini? Silakan Pak Nur Hidayat. Baik, terima kasih Pak Budi atas kesempatannya mengobservasi saya menjadi coach. Jadi dalam kesempatan ini saya akan mengembangkan kompetensi inti dari coaching. Dari tiga kompetensi itu yang akan saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi semoga Pak Budi dapat mengobservasi. Harapan saya dengan observasi ini bisa meningkatkan kemampuan saya terhadap kompetensi tadi, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Demikian, Pak Budi. Baik, terima kasih Pak Nur Hidayat sebagai coach dalam kegiatan ini. Saya harap kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, kemudian dengan cepat, sehingga nanti kita bisa bergantian menjadi kegiatan coaching yang lainnya. Silakan Pak Nur Hidayat dimulai dan Pak Ade sebagai coach. Saya akan mengamatinya. Eh, Apa kabar nih, Pak Ade? Pak Ade, Pak Ade sinyalnya sepertinya agak ini ya. Pak Ade, udah direkam ini benar. Pak Ade, apa kabar? Baik, Pak Nur. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Pak. Baik, terima kasih Pak Ade. Eh, Pak Ade dalam kesempatan ini menemui saya. Baiklah, mohon maaf, saya mengganggu waktunya ya. Jadi saya dengar katanya apa namanya, Pak Ade ditunjuk untuk mengikuti lomba lari kabupaten, tetapi saya lihat Pak Ade kok kurang begitu semangat ya untuk mengikutinya. Kira-kira apa nih penyebabnya Pak Ade nih? Iya, Pak. Saya memang ditunjuk mengikuti lomba lari tingkat kabupaten, tapi saya merasa kurang percaya diri, Pak. Oh, ya ya ya, ya. Ade Begitu aja ya. langsung Pak, langsung panggil Oh namanya ya, aja. Ade. ya. Oh begitu ya deh ya. Masih belum percaya diri ya. Coba jelaskan. Mengapa bisa kurang percaya diri untuk mengikuti lomba lari tingkat kabupaten ini? Bisa diceritakan kepada Bapak. Silakan. Iya, Pak. Karena saya merasa kurang pantas untuk bisa mewakili sekolah. Karena dulu saya pernah mengikuti perlombaan sejenis tetapi gagal, Pak. Jadi saya malu kalau saya sampai gagal untuk kedua kalinya gitu, Pak. Oh malu ya. Jadi dari peristiwa yang lalu ada yang merasa malu gitu ya. Sekarang Bapak paham bagaimana perasaan Ade saat Iya, ditunjuk Pak. untuk mewakili sekolah dalam lomba lari. Tapi kamu menunjuk karena potensi. Jadi potensi Ade begitu bagus dalam olahraga. Menurutmu apa saja kemampuan dalam pelajaran olahraga?
Coba sebutkan apa saja. Saya paling suka sepak bola. Terus Jadi masih ada? saya mampu bermain voli dan saya juga mampu berlari dengan cepat, Pak. Nah, itu bagus kemampuan kamu dalam olahraga begitu komplit ya. Itu sudah lebih dari cukup padahal untuk mengikuti lomba ini. Kira-kira rencana kamu agar kamu lebih percaya diri untuk bisa mengikuti perlombaan ini apa coba ya? Rencana saya yang pertama, saya akan menemui Bapak sebagai guru PCOK untuk membantu saya dalam latihan lari. Kemudian yang kedua, saya akan berlatih 3 kali dalam seminggu, Pak, supaya saya lebih percaya diri. Selanjutnya, saya juga akan mencoba untuk berlatih lari di Stadion Onak, Pak Ya, Guru, dan teman-teman supaya lebih percaya diri dan mencoba untuk menghilangkan rasa trauma saya atas kegagalan saya waktu dulu tuh ikut perlombaan lari tahun lalu. wah bagus sekali rencana kamu itu ya. Sungguh amat progresif kalau menurut Bapak ya. Ternyata rencana kamu luar biasa itu. Bapak yakin ini kamu mampu lebih baik dari pengalaman yang pernah kamu alami ya. Jadi pengalaman ini sungguh guru yang sangat berharga. Nah, apakah kamu sekarang sudah merasa percaya diri untuk mengikuti lomba lari ini? Insya Allah, Pak, saya sekarang lebih percaya diri untuk bisa mengikuti lomba ini. Terima kasih ya, Pak. Oke, sama-sama Adek. Semoga dalam persiapan lomba berjalan dengan lancar dan nantinya kamu betul siap betul-betul ya. Nah, jadi betul-betul siap untuk mengikuti lomba ini. Ah, nih, selanjutnya komitmen kamu terhadap lomba ini bagaimana ini coba? Komitmen saya untuk persiapan lomba ini, saya akan berlatih sungguh-sungguh dengan Pak Ano dan saya juga akan teman-teman di luar sekolah, Pak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan ikhtiar saya untuk bisa menjadi yang terbaik dan bisa membawa nama baik sekolah dan keluarga. Begitu, Pak. Bapak setuju dengan kamu ya. Komitmen kamu itu sungguh luar biasa. Oke, mudah-mudahan kamu sukses dan bisa jadi juara ya. Amin. Terima kasih, Pak. Oke, mangga silakan. Baik, terima kasih pada Pak Nur Hidayat dan Pak Ade yang sudah melakukan kegiatan coaching. Ada beberapa hal yang jadi catatan dari saya di sini sebagai observer. Yang pertama tadi seharusnya Pak Hidayat tidak memanggil Pak Ade ya, karena di sini Pak Ade ini bertugas sebagai siswa ya, jadi panggil aja namanya Ade, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, eh, se- masukan saja dari saya sebagai umpan balik untuk Pak Nur Hidayat sebagai coach, bisa juga menggunakan pertanyaan, misalkan dari di awal, menurutmu kenapa kamu tidak percaya diri? Nah itu, jadi dia kan tidak percaya diri itu untuk mengikuti lomba, jadi bisa digunakan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kemudian setelah itu ada juga yang bisa ditanyakan, menurut kamu kenapa kamu tidak bisa mengikuti lomba ini? Jadi digali dulu pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Mungkin itu aja catatan dari saya sebagai observer. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu buat kita semua ya. Saya hanya bertugas Amin. sebagai Terima observer, kasih. mungkin tugasnya seperti itu. Mungkin itu aja untuk kegiatan kita yang pertama, yaitu kegiatan Oke. coaching yang pertama. Saya bertugas sebagai observer, Pak Nur Hidayat sebagai coach, dan Pak Ade sebagai uh, coaching ya. Kita tutup Oke. kegiatan ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah ya Rabbil Alhamdulillah. alamin. Saya Alhamdulillahirrahmanirrahim. sudahi rekamannya ya.
Oke, silakan Pak Nur. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak Ade? Alhamdulillah baik. Eh, Waalaikumsalam baik, warahmatullahi wabarakatuh. baik Pak Ade. Siap. Terima kasih atas kepercayaannya untuk mengajak saya berkolaborasi untuk menjadi observer terhadap keterampilan Pak Ade dalam melakukan coaching. Harapannya dengan mempercayakan observasinya kepada saya, semoga keterampilan Pak Ade, baik itu kompetensi inti yang akan dikembangkan, bisa menjadi maksimal dan lebih meningkat. Baik, dalam kesempatan ini, apa kompetensi inti yang Pak Ade ingin kembangkan? Baik Pak Kompetensi Nur, coaching kompetensi yang ingin saya eh, ini sekarang yaitu mendengarkan aktif. Kompetensi ya, mendengarkan aktif, Pak. baik. Dari tiga kompetensi coaching yaitu presence, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berobat. Jadi menurut Pak Ade, keterampilan ini yang belum maksimal gitu Pak Ade ya. Nah, jadi dalam hal ini Betul. saya akan mengamati sejauh mana perkembangan Pak Ade dalam mendengarkan apa namanya, bukan keluh kesah ya, permasalahan dari coach yang dihadapi oleh Pak Ade. Oke, kalau begitu saya akan membuat rubrik sederhana saja ya. Jadi dari 1, 2, 3, jika satu itu Pak Ade tidak mendengarkan dengan aktif ya, artinya antara coach dan Pak Ade tidak terjadi komunikasi yang efektif, maka saya akan berikan nilai 1 gitu ya. Tapi Betul. ketika Silakan, Pak Ade Pak. hanya kadang-kadang saja, hanya kadang-kadang mendengar aktif, maksudnya pertanyaan Pak Ade dengan jawaban dari coach tidak nyambung, berarti itu kadang-kadang ya, artinya bisa bisa nyambung ya tidak. Kemudian rubrik yang terakhir yaitu bernilai maksimal 3, ketika pertanyaan Pak Ade itu sinkron dengan jawaban dari coach, artinya Pak Ade sudah bisa mendengarkan dengan aktif. Oke, sukses Pak Ade. Selamat, silakan laksanakan coaching yang Pak Ade rencanakan. Dalam hal ini Siap. coachingnya adalah Pak Budi ya, Mangga. Terima Baik, kasih atas Mangga, silakan Pak Ade. selamat siang Pak. Apakah Bapak mempunyai waktu pada hari ini? Selamat siang juga, Pak. Ada apa, Pak? Saya lihat sepertinya Bapak agak murung nih. Tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana, Pak? Ada yang bisa saya bantu, Pak? Mohon maaf Pak ya, saya mengganggu waktu Bapak. Oh, tidak apa-apa, Pak. Silakan, Pak. Begini Pak, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Bapak bisa membantu saya? Dengan senang hati, Pak. Kira-kira apa nih yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan saya terhadap masalah yang sedang saya hadapi, Pak. Masalahnya apa, Pak? Coba Bapak ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan. Mungkin saya bisa membantu Bapak. Bapak ingat nggak, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu itu saya disupervisi oleh pengawas dan mendapatkan teguran. Oh, iya Pak. Bagaimana bisa ya Pak ya? Lalu apa yang membuat Bapak mendapat teguran dari pengawas sekolah, Pak? Kalau menurut saya sih sebenarnya masalahnya tidak serius, Pak. Tidak serius, Pak? Tidak serius yang bagaimana, Pak? Pengawas mengkritik cara mengajar saya dalam proses pembelajaran. Oh, proses mengajar yang bagaimana, Pak? Apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau Bapak sampai dikritik? Kalau boleh tahu seperti apa, Pak? Beliau sepertinya keberatan waktu saya mengajar karena saya tidak menggunakan buku teks. Oh, Saya sejujurnya menyampaikan kepada pengawas ya, kalau selama ini saya mengajar itu menggunakan berbagai sumber belajar. Bisa dari buku referensi, dari perpustakaan, kemudian juga mengacu pada kurikulum. Jadi saya sampaikan seperti itu, tetapi sepertinya beliau tersinggung, Pak. jadi masalahnya seperti itu. Kalau begitu, nanti
saya tanya dulu ya Pak ya, selama ini apa Pak yang sudah dilakukan di dalam proses belajar mengajar? Seperti yang sudah saya ceritakan tadi, Pak, bahwa saya dalam mengajar menggunakan berbagai sumber, dari buku di perpustakaan, mengajak siswa menonton video-video, kemudian juga mendengarkan cerita-cerita dalam berbagai sumber media massa seperti itu. Mengapa Bapak tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang selama ini saya gunakan itu sudah cukup, Pak. Sudah memudahkan siswa, juga memberikan motivasi kepada siswa. Yang terpenting kan mengacu pada kurikulum. Baik, sebenarnya sudah bagus, Pak. Lalu bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa kan berbeda-beda, Pak. Dan belajarnya pun pasti berbeda-beda. Betul, Pak. Kenapa ya saya tidak kepikiran seperti itu ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya memang masih kurang maksimal. Nah, itulah Pak pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, Pak. Supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Setelah Pak Budi maaf bercerita, sekarang perasaannya seperti apa? Terus terang, Pak, beberapa hari ini perasaan saya kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah terus kepikiran. Akibatnya pekerjaan saya juga tidak berjalan dengan baik. Baik, lalu apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya merasa tidak nyaman itu adalah karena Bapak pengawas itu yang saya khawatirkan adalah melaporkan kepada Bapak Kepala Sekolah saya. Jadi saya takut itu, Pak, terjadi di kemudian hari. Baik, jika saya dapat menyimpulkan yang membuat Bapak merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu. Karena Bapak tidak menggunakan buku teks kan sebagai sumber belajar dan ketika pengawas memperingatkan, Bapak memberikan argumen sehingga hal itu yang membuat mungkin pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya, 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 benar, Pak. Kira-kira saya akan dipanggil ditegur oleh kepala sekolah atau tidak ya? Kalau menurut saya untuk masalah ini, Pak bisa merefleksi dan mempersiapkan diri lah. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif, sehingga menambah semangat Bapak dalam mengajar. Mudah-mudahan ya, Pak ya. Dari apa yang sudah Bapak sampaikan, apa nih rencana Bapak ke depannya, Pak? Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Lalu, apakah ada hal lain yang akan dilakukan Bapak? Saya juga akan menemui pengawas yang mensupervisi saya. Kemudian saya akan minta maaf pada beliau terkait dengan proses belajar. Kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks sesuai dengan saran dari pengawas tersebut agar proses belajar dan mengajar dapat berjalan dengan baik. Baik, lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Pak selanjutnya? Setelah ini saya akan menggunakan buku teks untuk sumber belajar, utama walaupun nanti sumber belajar yang kemarin saya terapkan juga, karena siswa juga sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Nah, langkah yang sudah Bapak ambil tepat sekali. Saya setuju dengan ide itu, Pak. Syukurlah Pak, sekarang saya merasa lega karena sejujurnya saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, agak khawatir, takut saya salah langkah. Syukurlah Pak, sudah merasa lega. Lalu dari apa yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa nih yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana tersebut, Pak?
Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Bapak untuk melakukan komitmen tersebut ya Pak? Itu juga masih dalam pemikiran saya. Saya akan mencoba komunikasi dengan teman guru serumpun mata pelajaran dengan saya, jadi kami bisa saling mengingatkan. Nah, itu ide yang bagus sekali Bapak. Semoga dapat segera terselesaikan ya Pak. Dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih Pak untuk waktu mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa-siswa kita. Amin, amin sama-sama Bapak. Maaf ya Pak, kebetulan saya ada janji dengan teman yang lain. Mereka akan mengumpulkan PR. Saya pamit ke ruangan saya. Oh Pak, silakan. Iya, silakan mangga Pak. Terima kasih Pak. Salam sehat dan bahagia. Sama-sama, terima kasih kembali Bapak. Terima kasih Pak. Bagus Pak Ade. Sebagai umpan balik, saya akan menyampaikan hasil dari observasi saya. Yang pertama, coaching sudah berjalan lancar dan coach sudah melaksanakan mendengar apa namanya mendengar aktif dari coach yang telah apa namanya mengutarakan masalahnya. Kemudian yang kedua, setiap percakapan berdasarkan dari pertanyaan dari coach. Jadi bukan pertanyaan yang diadakan. Kemudian yang ketiga, adanya alur cerita yang telah terjadi dalam percakapan tadi. Sebagai refleksi, apakah Pak Ade merasakan bahwa indikatornya sudah terlampaui dari mendengar aktif ini? Iya Pak, Oke, kalau menurut saya Alhamdulillah sudah Pak. baik. Sudah terlampaui ya. Kemudian tadi catatan tadi sudah saya sampaikan bahwa observasi ini berjalan lancar. Kemudian kira-kira menurut Pak Ade kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan selain dari mendengar aktif tadi? Mungkin mengajukan pertanyaan berbaut mungkin ya. Iya, sementara saya lebih memfokuskan itu Pak, ke Oke, mendengarkan aktif Pak. oke, baik. Sebagai penutup, Alhamdulillah Pak Ade dapat dengan senantiasa mendengarkan aktif dari setiap jawaban-jawaban dari coach dan dari rubrik yang saya buat, Pak Ade Alhamdulillah mendapatkan nilai 3, nilai maksimal karena Pak Ade selalu mendengarkan aktif ya. Jadi terlihat dari indikatornya yaitu setiap pertanyaan yang dimunculkan oleh Pak Ade berdasarkan jawaban dari coach. Mungkin observasi kita pada kesempatan ini sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Pangestu Budi Santoso dan juga Pak Nur Hidayat. Hari ini kita akan melaksanakan tugas, yaitu tugas demonstrasi kontekstual. Saya di sini bertugas sebagai pengamat atau observer, kemudian Pak Pangestu Budi Santoso nanti sebagai coach ya, Pak, sebagai coach. Kemudian juga Pak Nur Hidayat sebagai coach. Baiklah, untuk mengawali kegiatan ini, marilah kita sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Pak Budi sebagai coach.
tujuan kompetensi yang ingin dikembangkan Pak Budi ini untuk kegiatan ini apa nih Pak Budi? Ya, terima kasih Pak Ade sebagai pengamat dalam kegiatan coaching kali ini. Tujuan kompetensi yang akan saya kembangkan pada kali ini adalah kompetensi present atau hadir sepenuhnya dalam perasaan atau suasana coaching pada kali ini. Seperti itu. Baik, terima kasih. Kalau begitu kita awali kegiatan ini kepada Pak Budi sebagai coach dan juga Pak Nur Hidayat sebagai coach. Saya persilahkan waktunya. Mangga. Ya. Selamat siang Bapak Guru. Selamat siang. Apa kabar harimu? Apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu dalam keadaan sehat dan tetap sehat ya. Terima kasih Bapak, saya dalam keadaan sehat selalu. Ah, Begitupun juga semoga Bapak juga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Anakku, kira-kira apa keberatan tidak nih? Jika siang ini kita bicara sedikit, ada yang ingin Bapak bicarakan. Oh begitu Pak, kebetulan saya masih di sekolah nih. Ada juga saya mau sampaikan ke Bapak nih, ada perlu saya juga ke Bapak ini. Oke, kalau begitu, baiklah. Kita ngobrol aja di ruangan saya, kita ngobrol santai aja ya. Baik, siap, terima kasih Pak. Akhir-akhir ini, saya melihat kamu kurang tenang di sekolah. Kalau ada masalah, coba sampaikan ke Bapak atau ke wali kelas kamu. Iya nih Pak, memang saya ada masalah sedikit nih. Tapi sebelumnya terima kasih Pak sudah menanyakan kepada saya sehingga saya lebih tenang ini. Jadi, menurut kamu, apa masalah yang kamu hadapi? Dan kira-kira apa yang ingin kamu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Baik Pak, sebenarnya saya malu menceritakan masalah ini. Tetapi baiklah, saya akan menceritakannya supaya saya lebih nyaman lagi ya di sekolah ini. Oke, baik. Cobalah ceritakan masalahmu. Jangan khawatir, Bapak juga orang tua kamu di sekolah. Jadi tidak perlu malu menceritakan masalah kamu. Begini nih Pak, saya ini kurang nyaman dengan mata pelajaran bahasa Inggris ya. Oke, apa yang membuat kamu kurang nyaman dalam pelajaran bahasa Inggris? Baik, begini Pak. Sebenarnya saya merasa diperlakukan tidak adil oleh ibu guru bahasa Inggris ya. Karena tidak mengikuti les privatnya. Teman-teman saya ikut, Pak. Tetapi saya tidak ikut akhir-akhir ini. Sehingga ibu guru selalu menyindir setiap mata pelajarannya karena tidak ikut les privat. Dan saya lihat juga ibu guru memberikan nilai-nilai tidak adil untuk saya karena mungkin tidak ikut les privat tadi. Sedangkan teman-teman saya mendapatkan nilai bagus itu Pak yang mengikut les privat. Hmm. Itu yang membuat saya hari ini kurang nyaman di kelas. Bahkan saya malu dengan teman-teman saya. Oh, begitu. Kira-kira Bapak boleh tahu tidak, apa yang membuat kamu tidak ikut les privat? Begini Pak, saya kurang percaya diri Pak, karena saya tidak ada kamus bahasa Inggris. Sedangkan teman-teman saya semuanya lengkap itu. Ada yang tebal-tebal, ada yang sekian juta. Nah, masalah tidak ada kamus bahasa Inggris ya. Sudah memberitahukan masalah ini ke ibu guru mapel bahasa Inggris kamu atau belum? Ke orang tua kamu juga sudah dikasih tahu belum? Untuk ibu guru saya pernah sampaikan. Namun ibu bilang setiap siswa harus ada kamus Pak. Sedangkan untuk orang tua belum dikasih tahu Pak. Kasihan Oh, saya. oh begitu. Sebaiknya kamu kasih tahu dulu orang tua kamu di rumah. Barangkali ada solusinya. Kemudian kira-kira apa rencana kamu untuk mengatasi masalah ini supaya kamu bisa ikut les bersama teman-teman kamu? Terima kasih atas sarannya Pak. Rencana saya nanti pulang ke rumah, saya akan mengasih tahu orang tua saya supaya bisa beli kamus bahasa Inggris untuk saya. Dan saya juga rencana mungkin bisa pinjam kamus di perpustakaan kali Pak ya, sambil menunggu orang tua saya beli kamus untuk saya.
Nah, ini yang saya suka dari kamu. Nanti sampaikan ke orang tua kamu secara baik-baik. Kasih pengertian bahwa kamu mau ikut les privat. Tetapi bantu beli kamus supaya bisa belajar les privat. Dan untuk sementara waktu, kamu rencanakan pinjam kamus dulu aja di perpustakaan. Itu adalah ide yang bagus. Ayo silakan nanti ke perpustakaan, pinjam kamus dan minta izin pegawai perpustakaannya. Kemudian Kemudian saya tadi saya dengar tadi kamu ada masalah dengan nilai bahasa Inggris juga. Kira-kira bagaimana kamu mengatasi tentang nilai yang jelek itu? iya Pak, saya juga ada masalah dengan nilai. Saya rencananya mau menemui guru bahasa Inggris lah, supaya nilai saya bisa ada peningkatan gitu Pak. Oke, itu adalah langkah yang baik. Jadi berkomunikasi dengan ibu guru salah satu merupakan contoh siswa yang hebat. Dengan adanya komunikasi nanti, ibu guru bisa mengetahui apa kendala yang sedang kamu hadapi sekarang. Terima kasih Pak, sudah meluangkan waktu untuk diskusi dengan saya. Akhirnya hari ini saya mulai merasa tenang nih, seperti ada semangat baru untuk belajar di sekolah. Iya, terima kasih juga. Kamu tetap semangat ya. Anak yang hebat itu harus bisa mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Nanti kalau kamu sudah ikut les privat, jangan lupa beritahu Bapak ya. Semoga kamu menjadi anak yang hebat. Terima kasih Bapak. Saya pamit dulu Pak ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Sukses selalu. Cukup. Baik, cukup. Baik, terima kasih Bapak Budi dan juga Pak Nur. Uh, Umpan balik dari saya ya sebagai observer ini. Saya melihat jalannya coaching kali ini berjalan luar biasa. Pak Budi juga sebagai coach juga udah sangat luar biasa. Kemudian juga Pak Nur Hidayat juga intonasi dan sebagainya juga bagus sekali, sangat jelas gitu. Jadi saya bisa memahami rentetan dari percakapan tadi ya Pak ya, luar biasa. Tapi ini ada sedikit masukan dari saya sebagai observer ya Pak ya. Saya berharap ini terutama untuk coach ya, untuk coach juga. Saya berharap kegiatan untuk presensi ya Pak ya, kehadiran penuh ini kita bisa lakukan setiap saat agar segala permasalahan atau ini kejadian-kejadian yang terjadi terhadap anak itu bisa kita atasi dengan baik. Kita sebagai guru juga sebagai guru juga bisa menyelesaikan permasalahan mereka sehingga mereka merasa nyaman di sekolah. Ya mungkin itu saja masukan dari saya sebagai observer ya Pak ya. Baik untuk kegiatan tugas demonstrasi kontekstual kali ini mungkin saya cukupkan sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Saya stop ya rekamannya ya.